Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulung Agung mengadakan Bazar Pangan Murah Produk Unggulan Pasar Rakyat Tulung Agung. Kegiatan ini digelar selama 5 hari dan dibuka langsung Bupati Tulung Agung Marioto Birowo dan berlangsung meriah. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok dan strategis bagi masyarakat, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulung Agung mengadakan Bazar Pangan Murah Produk Unggulan Pasar Rakyat Tulung Agung. Bazar murah yang diselenggarakan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulung Agung ini berlangsung selama 5 hari, yakni mulai dari tanggal 1 hingga 5 November 2022. Yang mana bazar dibuka mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat. Unsur yang kita libatkan ya stakeholder yang terkait ya. Dalam hal ini memang leadingnya ketahanan pangan, tapi di sana ada pertanian, kemudian ada pertanian katanya beras dan TTI-nya, ya, perikanan dengan ikannya, peternakan kaitannya dengan apa itu telur dan daging ya, daging termasuk ayam itu. Ya, kemudian juga dari Indak, terus kaitannya dengan pasarnya, terus kemudian dari UMKM ya terlibat di dalamnya juga. Jadi memang ada beberapa stakeholder yang terkait dengan selain yang lain yang dari petani-petani. Seluruh tamu undangan sudah nampak hadir dan melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini masyarakat yang datang sudah disuguhkan dengan beberapa stand yang menjual beragam produk, yang mana diikuti oleh 30 peserta terdiri dari produsen, petani poktan dan gapoktan yang tergabung dalam lembaga usaha pangan masyarakat yang bergerak dalam bidang pangan dan lain-lain. Selain itu, hadir pula Bupati Tulung Agung Marioto Birowo yang mendukung penuh Bazar Pangan Murah Produk Unggulan Pasar Rakyat, serta sekaligus membuka kegiatan bazar ini. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulung Agung Agus juga menyampaikan mengenai teknis pelaksanaan Bazar Pangan Murah Produk Unggulan. Dengan begitu, diharapkan bazar ini dapat ramai dan masyarakat berbondong-bondong hadir untuk membeli produk unggulan yang dipasarkan. Bazar Pangan Murah dan Produk Unggulan Kabupaten Tulung Agung dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok dan strategis bagi masyarakat. Peserta Bazar Pangan Murah dan Produk Unggulan Kabupaten Tulung Agung tahun 2022 sebanyak 30 peserta, terdiri dari 1. Produsen pangan, petani, poktan, gapoktan yang tergabung dalam lembaga usaha pangan masyarakat yang bergerak di bidang pangan. 2. BUMN pangan dari Perumbulok Subdriv Tulung Agung. 3. Kecamatan dan Balai Penyuluhan Pertanian se-Kabupaten Tulung Agung. 4. Dinas instansi terkait. 5. IKM, UMKM dan pelaku usaha bidang pangan. 6. Pengusaha alat mesin pertanian pangan, serta 7. Lembaga pendidikan bidang pertanian pangan. Bazar Pangan Murah dan Produk Unggulan Kabupaten Tulung Agung diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 5 November 2022 dibuka mulai jam 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Tempat halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Raya Wonorejo Sumbergempol, Tulung Agung. 2. Produk yang dipasarkan. Kebutuhan pangan sehari-hari seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi, daging ayam, aneka sayuran yang diproduksi langsung dari petani, serta berbagai produk olahan pangan dan produk unggulan lainnya yang berbasis pada sumber daya lokal.
Dalam acara pembukaan Bazar Pangan Murah Produk Unggulan tahun 2022 juga dilaksanakan penyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah secara simbolis kepada 9 orang penerima. Masing-masing mendapatkan 10 kg beras yang diberikan Bupati Tulung Agung, Wakil Bupati Tulung Agung, Sekda Kabupaten, Kajari Tulung Agung, dan unsur Forpimda serta Forpimcam Sumber Gempol. Marioto Pirowo selaku Bupati Tulung Agung menyampaikan bahwa jika dengan adanya anomali musim yang terjadi beberapa pekan terakhir ini yang menyerang beberapa tanaman terus mendapatkan perhatian lebih untuk bantuan kepada para terdampak yang diberikan secara bertahap, sehingga Tulung Agung yang terkenal dengan sektor pertanian yang baik akan lebih stabil. Satu hal yang bisa dilihat secara langsung bahwa Kabupaten Tulung Agung dalam 1 tahun terakhir ini memang masalah pangan ini sebenarnya kita tidak kekurangan. Kalau kita lihat di mana panen-panen raya sedang kita laksanakan, baik di daerah pegunungan juga panen jagung yang berkelanjutan, kemudian juga tanaman selain tanaman padi, tanaman pendamping juga ada. Oleh karena itulah wajib kita syukuri ini untuk semuanya. Memang kita terjadi anomali musim yang berdampak pada curah hujan yang sangat tinggi yang berakibat kerusakan dari berbagai infrastruktur, utamanya di daerah pegunungan, adanya tanah longsor, banjir yang tentu saja berdampak kepada tanaman-tanaman pokok maupun terhadap lingkungan sosial, termasuk perumahan dan infrastruktur jalan. Nah, ini sedang kita garap, dan tadi pagi saya sudah dilapori oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan bahwa terhadap warga kita yang berdampak tanamannya terbenam air dan musuh tidak panen, Pak, kita sudah dapat bantuan, Pak, yang perlu saya laporkan, bantuan dari subsidi dari pemerintah dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 30 ton ya. 30 ton beras. Terhadap daerah tertentu nanti masih ini adalah akan diberikan secara bertahap dan kita laporkan kepada pemerintah pusat juga. Jadi ini adalah upaya dalam rangka agar terjaganya stabilitas pangan di Kabupaten Tulung Agung. Selain Tulung Agung ini menjadi penyangga pangan Provinsi Jawa Timur, kita termasuk nomor 4 kalau tidak salah. Nomor 4 atau nomor 5, Pak? Nomor 3 sekarang, iya. Alhamdulillah. Di mana dia di sektor pertanian kuat, produksi pangannya baik, kemudian di bidang perikanan yang merupakan penyangganya juga baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, kita juga baik. Kemudian di sektor peternakan kita juga sangat baik, di mana dulu ketika PMK kita mengalami satu betul-betul penurunan yang cukup drastis terhadap produk susu, sekarang sudah mulai terap lagi bagus.